Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran jelas? Mohon dikonfirmasi. Cek. Halo. Alhamdulillah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Teman-teman yang muliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk terus melanjutkan sisa-sisa perjuangan kita. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memenangkan perjuangan ini sehingga layak dan diterima sebagai mahasiswa Al-Azhar tahun 2024 ini. Itu harapan kita. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang isim-isim yang dimajrurkan ya, isim-isim yang dimajrurkan. Majrur asalnya adalah harokat kasroh, tapi bisa dia berubah menjadi ya kalau musanna, bisa juga berubah menjadi fathah bahkan ketika ketemu dengan ismul ladzi la yansharif atau isim-isim yang tidak menerima harokat kasroh. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita yang baru tentang tawabi, insyaallah pelajaran kita tentang tawabi ini, saya syarhuha fi babit tawabi. Ada pembahasan khusus bab tawabi nanti insyaallah. Teman-teman, kemarin kita sudah bahas tentang apa ini namanya? Tentang isim majrur. Yang pertama masbuk biharfi jar, isim-isim yang didahului oleh huruf jar. Huruf jar min, ila, fi, ala, an, ba, lam, kaf, rubba, bahkan ada hatta ya dimasukkan ke dalam isim atau dimasukkan ke dalam huruf jar. Maka seluruh isim yang ada setelah huruf-huruf jar berikut, maka isim itu adalah majrur. Minal manzili, maka al-manzili menjadi majrur karena ada huruf min. Ilal madrasati majrur karena ada huruf min. Ada huruf ila. Itu ketika mufrad dengan kasrah. Kemarin sudah kita kasih gambaran supaya memudahkan teman-teman. Diingat saja. Muslimin, muslimaini, muslimaini, muslimina. Ini mufrad, musanna, jamak. Jamak itu tiga atau lebih. Itu untuk apa? Untuk muzakkarnya. Kemudian ada yang untuk muannasnya, berarti muslimatin. Kalau dua, muslimataini. Muslimataini. Kalau banyak, muslimatin. Ya, ini berkaitan tentang isim majrur. Ya, supaya memudahkan teman-teman. Ingat saja ini. Teman-teman ingat ini, maka teman-teman bisa kiaskan kepada isim-isim yang lain. Ya, tentunya ini di luar yang isim jamak taksir ya. Kemarin sudah kita pelajari al-manzil jamak taksirnya adalah al-manazil. Ya. Madrasah jamak taksirnya apa? Al-madaris. Ya, ini kemarin sudah kita pelajari. Al-masjidu jamak taksirnya adalah al-masajid. Qalamun aqlamun. Ya. Jadi jamak taksir itu ada yang sifatnya wazan, mengikuti pola, tapi banyak juga yang tidak mengikuti pola. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita pelajari itu dengan bahasa lain kayak irregular verb gitu ya. Kalimat irregular yang tidak berpola, tidak mengikuti pola. Ya. Tapi biasanya yang didahului oleh mim
itu mengikut manazil, mafa'il, masajid, madaris, ya polanya mafa'il. Ya, atau biasa disebut juga dengan istilah lain sirat muntahal jumu'. Kemudian yang kedua yang menjadikan satu isim menjadi majrur adalah mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih itu juga menjadi majrur. Ya, tahta akadami. Ini kemarin tahta akadami. Akadami menjadi majrur karena dia menjadi mudhafun ilaih. Nah, teman-teman supaya mudah begini. Ciri-cirinya mudhaf dan mudhafun ilaih bisa teman-teman perhatikan. Mudhaf itu selalu nakirah. Mudhaf itu selalu nakirah. Sementara mudhafun ilaih itu selalu ma'rifah. Selalu ma'rifah. Nakirah itu tanpa alif lam, ma'rifah itu beralif lam. Ya, saya lanjut ya. Nakirah ketemu dengan ma'rifah itu adalah pola susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, nakirah ketemu dengan ma'rifah. Itu adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Nakirahnya adalah mudhaf, ma'rifahnya adalah mudhafun ilaih. Yaitu untuk membedakan mana nakirah, mana ma'rifah. Ya. Polanya sederhana. Nakirah ketemu ma'rifah, maka dia mudhaf dan mudhafun ilaih. Maka mudhafun ilaih itulah yang selalu majrur. Ya, teman-teman ya. Nah, supaya nanti teman-teman bisa mengerti yang mana nakirah, mana ma'rifah. Nakirah itu sederhananya adalah isim yang tidak beralif lam. Dah, itu aja. Sementara ma'rifah nanti banyak bagiannya. Ada dhamir, ada mausul, ada yang lain-lain ya. Ada isim alam dan sebagainya. Itu adalah ma'rifah. Tapi sederhananya teman-teman yang penting ingat, nakirah tidak beralif lam, ma'rifah beralif lam. Itu sederhananya. Nanti ada ada pelajaran khusus untuk hal itu. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa memahami mana yang mudhaf dan manapun mudhafun ilaih. Mudhaf pasti selalu nakirah. Mudhaf pasti selalu nakirah. Tahta mudhaf. Aqdami mudhafun ilaih. Tapi di sisi lain, aqdami juga mudhaf. Maka aqdami tidak boleh ma'rifah, maka dia harus menjadi nakirah. Jadi polanya supaya teman-teman bisa pahami itu. Sehingga mudhafun ilaih wajib majrur. Talabul ilmi. Kemarin sudah pelajarin ini. Talabu mudhaf. Mudhaf itu bisa mengikut i'rab yang lain. Kalau didahului oleh inna menjadi talibal ilmi. Inna talibal ilmi. Kalau kana talibul ilmi. Sesuai dengan huruf sebelumnya. Kalau ada di belakang misalkan ada fi talibil ilmi, menyesuaikan dengan i'rabnya sendiri. Itu adalah mudhafun ilaih. Baik teman-teman, setelah kita mengulang pelajaran kemarin, sekarang kita bisa lanjutkan pelajaran yang baru. Ya, apa pelajaran kita yang baru? Teman-teman, na'at. Na'at atau taukid badal. Ini adalah bagian daripada tawabi. Apa tawabi? Artinya adalah isim-isim yang mengikut kepada isim sebelumnya. Nah, salah satu anwa. Ada 3 macam. Yang pertama katanya apa? Ada mufrad. Jumlah ismiyah wa fi'liyah dan ada syibhul jumlah. Syibhul jumlah kemarin sudah kita singgung. Apabila zarab
dan mazrub, atau ada jar dan majrur. Yaitu kemarin sudah kita singgung sekilas. Maka insya Allah di pagi hari ini akan kita lanjutkan lebih dalam. An-na'tu mufrad, ada na'at mufrad. Huwa yutabiqu man'utahu fil adad, mengikuti man'utnya sesuai dengan jumlahnya. Ya. Wan naw' wal i'rab wat ta'rif wat tankir. Jadi sederhananya begini. Antara na'at dengan man'utnya harus sesuai. Dalam hal apa? Adad, jumlahnya. Kalau na'atnya mufrad satu, maka man'utnya juga satu. Apabila man'utnya muzakkar, maka na'atnya juga muzakkar. Apabila man'utnya muannas, maka na'atnya wajib muannas. Begitu juga i'rabnya. Kalau man'utnya nasab, maka na'atnya juga nasab. Kalau man'utnya marfu, maka na'atnya wajib marfu. Kita perhatikan contoh. Innal azimata, teman-teman bisa lihat tuh. Innal azimata, kenapa azimata? Kita udah tahu ada huruf inna di belakang. Innal azimata al-qawiyata. Tuh lihat, perhatikan teman-teman, al-qawiyata. Kenapa dia juga mengikut i'rab kepada isim sebelumnya? Ya karena dia na'at. Inna al-azimata mansub karena ada huruf inna. Ya. Al-qawiyata mansub karena na'at kepada azimata. Nah, perhatikan teman-teman bahwa al-azimata mufrad. Maka al-qawiyata juga mufrad. Sesuai dengan adat, ya, sesuai dengan adatnya ini jumlah. Ya, sesuai dengan jumlahnya ini. Ya, sesuai dengan jumlahnya. Adatnya ini mufrad, maka ikut mufrad na'at. Nau'nya muannas. Al-azimata muannas. Maka na'atnya harus juga muannas. Tidak bisa innal azimata al-qawiyya. Enggak boleh. Karena muannas. Ya. Kemudian i'rabnya tadi sudah, nau'nya sudah, adatnya sudah. Kemudian ada at-ta'rif wat tankir. Ketika ma'rifah dan nakirah. Perhatikan teman-teman, azimata beralif lam, maka al-qawiyata juga beralif lam, sama-sama ma'rifah. Contoh pertama. Contoh kedua, lil mu'minina ajrun azimun. Perhatikan teman-teman. Ajrun marfu. Azimun marfu. Sesuai dengan i'rabnya juga marfu. Ya. Azimun kenapa marfu? Na'at. Kepada siapa? Kepada ajrun. Gitu ya. Kenapa azimun muzakkar? Karena ajrun juga muzakkar sesuai dengan nau'nya. Kenapa azimun mufrad? Karena ajrun juga mufrad. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap itu. Karena antara na'at dan man'ut harus sesuai jumlahnya, jenisnya. Jumlah itu mufrad, musanna, jamak. Nau' itu jenis, maksudnya muzakkar ataupun muannas. Kemudian i'rab itu marfu'kah, mansub ataupun majrur. Karena ini pembahasannya tentang isim. At-ta'rif wa tankir, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat, ajrun itu nakirah, maka azimun juga harus nakirah. Ya,
Mudah-mudahan teman-teman bisa perhatikan itu. Ajrun nakirah tanpa alif lam. Azimun juga nakirah tanpa alif lam. Baik, kita coba lanjut ke misal selanjutnya. Qadaitu waqtan thayyiban. Waqtan thayyiban. Waqtan nakirah. Jadi jenisnya dari nakirah. Maka thayyiban juga nakirah. Waqtan i'rabnya apa? Mansub. Kenapa dia mansub? Qadaitu waqtan. Aku menghabiskan waktu. Berarti maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Maka na'atnya juga mansub. Gitu ya. Nanti di ujung kita jelaskan bagaimana cara penerjemahannya ya. Ya, kalau saya lupa nanti tolong disebutkan di ya. Waqtan thayyiban. I'rabnya sama-sama mansub. Kenapa thayyiban? Na'at kepada waqtan. Kenapa waqtan? Maf'ulun bih mansub mufrad ala fathi. Ya, karena mansub itu kan sama kayak kemarin apa? Musliman. Mansub mufrad ya. Muslimaini musanna, muslimina jamak. Ya, ini yang sudah kita pelajarin kemarin. Mudah-mudahan teman-teman masih nyambung gitu ya dengan apa yang kita pelajarin tadi. Baik. Kemudian a'jabtu bihadiqatin yani'atin. Bihadiqatin majrur. Ya kan? Majrur, mufrad, muannas, apa lagi? Adatnya mufrad, nau'nya muannas, i'rabnya majrur. Ta'rif dan tangkir sama-sama nakirah. Jadi 4 hal ini harus ada di dalam satu hubungan antara na'at dan man'ut. Perhatikan teman-teman apa katanya. Al-kalimatul lati tahtaha khat. Kalimat-kalimat yang memiliki garis. Padahal tidak ada garisnya ya. Waqa'at na'tan. Waqad waqafat man'utahu fil i'rabi wal adadi wal naw'i wal ta'rifi wal tankri. Nah, wafaqat ya wafaqat. Jadi sesuai antara na'at dan man'ut. Nih, yang tadi kita garis bawahi meskipun di buku nggak ada garis bawah, cuma dia kasih warna yang berbeda ya. Nah, itu sudah kita sampai. Jadi 4 hal tadi itu harus sama antara na'at dan man'utnya. Kemudian ada lagi na'at yang versi jumlah. Sami'tu usfuran. Aku mendengar usfuran. Usfuran burung kecil. Ya, kalau orang Indonesia menyebutnya burung gereja, gitu. Karena kecil disebut dengan burung gereja. Aku mendengar burung gereja. Taghriduhu jamilun. Yang berwarna merah itu adalah na'at jumlah. Na'at jumlah. Jumlah apa? Taghriduhu. Kita tahu taghrid itu adalah isim masdar. Ya? Maka dia jumlah ismiyah. Karena dimulai dari isim. Taghrid itu adalah isimnya. Taghriduhu. Cuitannya. Cuitan itu apa? Suara cuit-cuit burung itu namanya taghrid. Taghriduhu jamilun. Taghriduhu jamilun. Maka ini adalah na'at jumlah. Baik, mumpung saya ingat apa untuk menerjemahkannya tadi ya. Innal azimata ya, mumpung saya ingat takut kelewatan. Innal azimata sesungguhnya al azimata tekad al qawiyata maka diartikan yang kuat. Jadi pakai yang di sini harus ada yang. Lil mu'minina bagi orang yang beriman. Ajrun pahala
yang azimun, yang besar. Bukan pahala besar, tapi pahala yang besar. Itu cara menerjemahkan ya teman-teman ya. Qadaitu waktan, aku menghabiskan waktu. Thayyiban, yang baik. Baina ahli, di antara keluarga. Jadi selalu pakai yang. A'jabtu bihadiqatin yani'atin. Aku sangat takjub dengan hadiqah, taman yani'atin, yang indah, yang bagus, yang rindang. Selalu menggunakan yang. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa bedakan mana cara menerjemahkan mudhof dan mudhofun ilaih, mana pula na'at dan man'ut. Na'at selalu pakai yang, ya, supaya teman-teman bisa bedakan dalam penerjemahan. Nah, sami'tu usfuran, saya mendengar burung, taghriduhu jamilun, yang kicauannya bagus. Maka naatnya adalah taghriduhu jamil, jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah, karena dimulai dengan isim. Fi mahalli nasbin, padahal posisi kalimat yang terdiri taghriduhu jamilun tidak ada nasab-nasabnya sama sekali. Tapi katanya di sini apa? Fi mahalli nasbin. Posisi sebenarnya taghriduhu jamilun adalah mansub. Kenapa mansub? Karena mengikut kepada usfuran yang juga mansub sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih. Aha. Contoh nomor 2. A'jabtu, saya merasa takjub, biqari'in, terhadap seorang qari, biqari'in. Karena ada huruf bi, maka majrurlah dia biharfi jar, yaitu huruf ba. Biqari'in, aku merasa takjub dengan seorang qari. Sautuhu hasanun, suaranya bagus. Maka sautuhu hasanun menjadi apa? Na'at. Bentuknya apa? Jumlah ismiyah. Kalau yang di atas tadi ini kan mufrad. Ya. Yang ini ada apa? Jumlah, na'at jumlah. Yang tadi na'at mufrad. Ya, mufrad artinya kata tunggal. Ini qawiyah, thayyiban, azimun, yani'atid. Ini adalah kata tunggal. Sementara di sini sautuhu hasanun, katanya sudah berjumlah lebih dari 2. Ada sautu, ada hu, ada hasan. Dia adalah jumlah ismiyah. Fi mahalli jarrin, pada posisi jar. Kenapa pada posisi jar? Karena di sini biqari'in majrur biharfi jar. Masya Allah. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kita lompat satu ini. Masuk langsung ke jumlah fi'liyah. Untuk menghemat waktu ya. Karena banyak yang mau kita jelaskan. A'jabani la'ibun. Ya, apa ini? Ya, tadarraba, ya tadarrabu. A'jabani la'ibun yatadarrabu. Maka yatadarrabu adalah na'at. Na'atnya dari jenis jumlah fi'liyah. Kenapa kita tahu jumlah fi'liyah ini adalah fi'il? Fi'il apa? Fi'il mudhari. A'jabani la'ibun. Aku dibikin takjub oleh seorang pemain. Yatadarrabu, yang sedang latihan. Fi mahalli raf'in, pada posisi rafa. Kenapa rafa? Karena la'ibun juga marfu. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Sarartu bi talibin.
Aku merasa gembira. Bitalibin, dengan seorang siswa murid. Yatlul Qur'ana. Yatlu, tala, yatlu. Tala, yatlu. Fi'il mudhari juga. Maka yatlu ini adalah jumlah. Yatlul Qur'an menjadi jumlah fi'liyah. Fi mahalli jarrin. Karena bitalibin juga majrur. Masya Allah. Contoh terakhir. Syahadtu ta'iran. Aku melihat burung. Yuhalliku fil jawi. Ya, yuhalliku fil jawi juga adalah fi'il. Maka dia menjadi jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Kenapa nasbin? Karena ta'iran juga mansub. Ya, itu teman-teman ya. Menyesuaikan dengan man'utnya. Yashtariful bil jumlah, wajib disyaratkan dalam jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ismiyah dan fi'liyah wujudu rabit ya'udu 'alal man'ut. Jadi yustaratu, disyaratkan dalam jumlah fi'liyah dan ismiyah tadi adanya rabit, yaitu dhamir ya'udu 'alal man'ut, yang kembali kepada man'ut. Lihat, taghriduhu, hu ini adalah muzakkar mufrad, kembali kepada usfur. Sautuhu adalah mufrad kepada tariq. Ya, maka artinya menyesuaikan. Ya. Lalu bagaimana kalau yang fi'il mudhari, apakah wajib ada dhamir? Wajib, sesuai dengan tasrifnya. Ya, bitalibin yatlu al-Qur'ana. Tala yatlu. Berarti kalau musanna yatluani. Kalau burung ta'iraini, ya, sesuai dengan tasrifnya. Ya, yuhalliku, yuhallikani, dan seterusnya. Kalau jamak yuhallikuna. Jadi menyesuaikan sesuai dengan domirnya, ya, baik yang bersambung dengan isim atau domir yang mustatir di dalam fi'il itu sendiri. Itu syarat dalam jumlah fi'liyah dan ismiyah ketika dia menjadi na'at jumlah. Ada pula na'at yang lain, yaitu na'at syibhul jumlah. Ini jauh lebih mudah, seperti yang kita sudah paham. Syibhul jumlah itu ada jar dan majrur atau dzaraf dan mazruf. Misalkan apa? Sarrani khatibun fil masjidi. Sarrani khatibun, membikin aku gembira seorang. Siapa yang membikin aku gembira? Seorang khatib. Khatib yang mana? Fil masjid, yang ada di dalam masjid, yang di masjid. Maka fil masjidi tidak jumlah fi'liyah, tidak jumlah ismiyah. Tetapi dia apa? Tetapi dia adalah syibhul jumlah. Terdiri dari apa? Jar dan majrur. Ada huruf jar, ada isim majrur. Atau sarrani khatibun, misalkan apa? Amamal fasli, misalkan amamal fasli, maka amama menjadi dzaraf, kalimat amamal fasli menjadi syibhul jumlah yang juga bisa sebagai na'at bagi kalimat khatibun. Ya, itu teman-teman ya. Fil masjidi amamal fasli. Jadi antara jar dan majrur atau na'at dan man'ud, atau dzaraf dan mazruf. Nah, teman-teman, mumpung lagi ingat, dzaraf itu adalah isim-isim yang menerangkan tentang letak. Ya, tentang letak. Amama, wara'a, janiba, apalagi fauqa, tahta. Tidak termasuk ala ya. Kalau ala itu nanti kepada harfu jar ya, ala. Ya, tapi kalau ala di atas berarti fauqa.
tahta. Itu menjadi dzarab ya. Nah, itu menyebutkan tentang posisi, maka dia disebut dengan dzarab. Itu berkaitan dengan itu tadi. Baik, teman-teman, kita lanjut. Yang kedua ya. Ataf, al-atafu. Huruf ataf katsirah. Huruf ataf itu katsirah. Di antaranya ada waw, fa, summa, au, la, bal, lakin. Bisa dimasukkan juga hatta, bisa dimasukkan juga am. Waw, fa, summa, bal, hatta, am, la, bal, lakinna. Nah, ya, itu di antara huruf ataf. Jadi begini teman-teman. Apabila di antara satu isim di antara dua isim ada salah satu dari huruf-huruf yang ini. Waw, fa, summa, au, am, la, bal, hatta, lakin. Maka seluruh isim-isim yang ada di antara itu bisa menjadi ma'tuf. Ya. Saya tidak tahu nih contohnya. Teman-teman bisa perhatikan nggak? Al-muhmilu wal kusulu. Al-muhmilu wal kusul. La yanjahu, tidak akan sukses. Al-muhmilu, orang yang abai, yang lalai. Wal kusulu, dan yang pemalas. Tidak akan sukses, tidak akan berhasil orang yang abai dan pemalas. Ya, sekaligus mengingatkan kita semua supaya jangan malas dan jangan abai ya, jangan lalai. Harus selalu fokus dan selalu serius ya. Ini saya lihat sudah sisa 25 pesertanya, padahal kemarin itu masih 32. Saya tidak tahu apakah ada uzur syar'i yang bikin mereka nggak hadir. Wallahu a'lam. Nah, tapi saya kira buat orang yang serius, dia harus hadir terus, harus ngikutin terus ya. Al-muhmilu marfu'. Kenapa marfu'? Fa'il. Wal kusulu juga marfu'. Kenapa marfu'? Maka dia juga menjadi marfu' karena ataf. Karena ada huruf waw. Baina ismain, di antara dua isim. Wa, kemudian ada fa. Dakhala Muhammadun fa'aliyun. Masuk Muhammad fa'aliyun dan Ali. Bukan diartikan maka ya. Masuk Muhammad dan Ali. Ya. Apa antara bedanya fa dengan waw? Nah, perhatikan teman-teman. Kalau fa tufidut tartib wa ta'qib. Fa itu menyebutkan tentang urutan dan ta'qib, terjadi setelah sesuatu terjadi. Misal, apa misalkan? Ja'a Ahmadu, datang Ahmad. Wah, Hasanun, datang Muhammad, datang Ahmad dan Hasan. Ini waw itu tufidu ishtirak, bersamaan, ikut serta. Maka datangnya Ahmad betul-betul bersamaan dengan Hasan. Ya. Kemudian dilanjutkan, misalkan apa? Fa Muhammadun, maka datang pula Muhammad.
datang Muhammad. Apakah Ahmad Hasan berbarengan dengan Muhammad? Tidak. Ahmad dan Hasan barengan. Fa Muhammadun tufidut tartib. Sesuai dengan urutan mereka. Ta'qib, ada jeda waktunya. Ahmad datang dan bersama Hasan bareng jam 10. Jam 10.15 Pak Muhammadun disusul oleh Muhammad. Cuma kemudian datang pula siapa? Cuma Aliun, datang pula Ali. Apa bedanya fa dengan summa? Kalau summa tufidut tartib wat tarahi. Sama-sama datang. Ahmad Hasan datangnya bareng. Fa Muhammadun datangnya ta'kid, agak telat sedikit. Summa Aliun tarahi, lebih lambat lagi. Lebih lambat lagi. Jadi tidak bersamaan. Nah, dari sinilah muncul perbedaan para ulama terhadap ayat-ayat Allah, sehingga mereka bisa berbeda interpretasi terhadap satu dalil dalam menentukan hukum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini masalah huruf waw saja bisa membedakan interpretasi para ulama dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari contoh ini. Ja'a Ahmadun wa Hasanun fa Muhammadun summa Aliyun. Ini saja teman-teman pegang, maka insya Allah contoh ini sudah mewakili dari waw, fa, dan summa. Waw itu tufidu istirat, fa itu tufidu ta'qib, kemudian summa tufidu tarahi, yaitu jeda waktu yang lebih panjang. Ahmad dan Hasan datang jam 10, kemudian 10:10 disusul oleh Muhammad, summa Ali, datang pula Ali jam 11 kemudian. Tufidut tarahi. Jadi menunjukkan jeda waktu yang lebih panjang. Ini ya, berkaitan tiga ini. Ya, jadi tidak betul-betul bareng, ya. Maka dalam memahami dalil pun begitu. Kalau kita tidak paham makna wawunya itu waw apa? Waw atofkah? Atau waw ma'iyahkah? Bingung kita nanti. Ada kalimat apa? Sirtu. Aku berjalan. Wanailu. Aku berjalan dan sungai Nil. Kamu berjalan bareng sama sungai Nil. Kan tidak nyambung. Padahal waw ini bukan waw atof. Tapi wawnya adalah waw ma'iyah. Aku berjalan wanailu, mengalir pula sungai Nil. Kan nggak ada hubungannya sebenarnya. Maka waw itu perlu dipahamin posisinya waw atofkah atau waw ma'iyahkah atau waw-waw yang lain. Ada banyak jenis waw. Sampai ada yang membukukan lebih dari 500 halaman hanya tentang huruf waw di dalam Al-Quran. Huruf waw dalam Al-Quran dibukukan dalam satu karya 500 halaman lebih cuma bahas huruf waw. Belum bahas huruf fa, belum bahas huruf summa dan lain-lain. Hanya huruf waw. Ya teman-teman ya, karena huruf-huruf ini punya makna-makna tersendiri sesuai dengan konteks bahasa Arab. Kita lanjut. Kemudian ada huruf au. Au tufidut takhyir. Tufidut takhyir. Fungsinya adalah untuk menentukan pilihan. Aqra'u syi'ran au nasran. Aku baca syair atau puisi. Nah, ada pula huruf am. Di sini saya lihat nggak ada. Ya. Aqra'u syi'ran am nasran. Aku baca syair atau puisi. Apa bedanya au sama am?
Apakah dua-duanya memilih? Nah, ini perlu teman-teman pahamin bahwa kalau disuruh memilih, pilih aku atau dia, misalkan, jangan gunakan au, tapi gunakan am. Ikhtar ana am huwa. Ya, itu untuk memilih yang dalam bentuk ya perintah gitu ya. Nah, kalau au itu lebih apa namanya? Lebih kepada sesuatu yang enggak pasti. Ja'a Muhammadun au Hasanun. Yang datang Muhammad atau Hasan. Bingung ini. Itu lebih kepada penggunaan au. Sementara am lebih kepada memilih, ya, lebih kepada memilih. Antum anzaltumuha am nahnul munzilun. Tuh, disuruh milih. Bukan bingung. Kalau bingung, antum anzaltumuha au nahnul munzilun, berarti bingung, ini enggak pasti. Kalau tidak pasti, boleh gunakan au. Tapi kalau disuruh pilih, maka teman-teman bisa gunakan am. Ya, sama-sama tufidut takhir. Ya, sama-sama tufidut takhir. Tapi au lebih kepada sesuatu yang membingungkan ataupun pasti. Kamu lagi berjalan, yamin au shimal. Aku nggak tahu nih, yamin atau shimal. Menggunakan au. Ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau disuruh jalan, imshi. Imshi, jalan. Ya, ilal yamin am shimal. Maka disuruh pilih menggunakan am. Gitu ya. Kemudian ada la. Tufidun nafyil hukmu anil ma'tuf mislu. Contoh. Ahabbu, uhibbu, as-sidqu lal kadhib. Uhibbu sidqa lal kadhib. Aku memilih kejujuran tapi tidak memilih dusta. Sidqa lal kadhiba. Jadi fungsinya ini bisa antara au atau waw, gitu ya. Jadi fungsinya lebih ke sana gitu. Tapi lebih dalam fungsinya adalah nafyul hukmi. Tufidun nafyul hukmi. Jadi menghilangkan hukum. Aku cinta, aku senangnya kejujuran, tidak senang kedustaan. Bal tanfil hukmu anil ma'tuf alaihi wa tathbituhu lil ma'tuf. Mislu. Ini bal. Mirip seperti la tadi. La tusahibul kha'in. La tusahibil kha'in. Jangan kau temani seorang pengkhianat. Ya. Al-kha'ina. Bal al-amina. Tapi temanilah yang jujur amanah. Al-ma'tuf alaihi kha'in. Wal ma'tuf al-amin. Ini kejelasannya. Ya. Yang terakhir, lakin sama-sama tampil hukmu ini menafikan juga, menidakkan juga anil ma'tuf alaihi wa tasbitu lil ma'tuf itu la tahmal lakin ijtahid. Jangan lalai tapi bersungguh-sungguh. La taqul batilan, jangan ucapkan yang batil, lakin haqqan, tapi katakanlah yang hak. Maka seluruh huruf-huruf ini, waw, fa, summa, au, la, bal, lakin, itu juga termasuk huruf ataf. Ya, di antara huruf ataf yang lain ada tadi am, ada juga hatta. Misalkan akaltus samaka. Akaltus samaka. As-samaka. Saya memakan ikan. Nah, saya memakan ikan. Hatta sampai. Apa misalkan? Ra'sahu. Ra'sahu. Saya memakan ikan sampai kepala-kepalanya juga saya makan. Maka hatta ra'sahu juga menjadi ma'ataf kepada
as-samaka yang mansub. Jadi na'at, ataf ini hukumnya sama-sama mengikut kepada isim yang sebelumnya. Sehingga dia disebut dengan at-tawabi, ya. Isim-isim yang mengikut kepada isim sebelumnya, baik ketika mereka marfu, mansub, ataupun majrur. Ya. Bedanya tadi dengan na'at, na'at itu harus kepada mufradnya, musannanya, jamaknya harus mengikut. Nakirahnya, ma'rifahnya. Kalau di sini enggak, kalau atop enggak perlu mengikut ke situ. Dia terpisah sendiri. Mau sama-sama nakirah boleh, nakirah satu yang lain ma'rifah juga enggak ada masalah. Tapi pada saat atop ini yang lebih diikutkan kepada maksudnya itu adalah i'rabnya, marfu'kah, mansubkah ataupun majrur. Baik. Kita lanjutkan ke takkid atau taukid. Na'at atau taukid. Taukid ini ada lafziyun wa ma'nawiyun. Ada lafzi dan ma'nawi. Ada taukid lafzi. Taukid lafzi apa katanya? Yakunu bi'i'adah al-lafzi, dengan cara mengulang lafaz. Sawa'un akana isman au fi'lan au harfan au jumlatan. Baik itu isim fi'il ataupun huruf dan jumlah. Ya. Jadi teman-teman, kalau barusan tadi kita sebutkan sesuai dengan pelajaran yang kita sebutkan tadi, sawa'un akana isman am fi'lan am harfan au jumlatan. Nah, ini disuruh milih, makanya dia menggunakan am. Ya, digunakan am. Apakah dia itu isim atau fi'il atau huruf atau jumlah. Ya, bukan menggunakan au. Kalau au nanti lebih kepada sesuatu yang membingungkan. Nah, ini tidak bingung. Memang disuruh pilih. Itu ya, itulah fungsi dari huruf am. Am yang tidak ada di sini ya. Am. Bagian juga dari huruf ataf. Takkid lafzi itu contohnya apa? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuh. Mengulangin saffan saffa. Dakkan dakka. Dakkan tsaniyah. Kadzalika saffan tsaniyah. Takkid li lafzi qablaha, menjadi penguat bagi kalimat sebelumnya. Datang Tuhanmu, wal malaku, dan malaikat, saffan saffa, malaikat bersaf-saf, berbaris-baris, menunjukkan takkid, maknanya memang kuat, betul-betul berbaris-baris tuh malaikat. Tuh. Idza dukkatil ardu, ketika bumi bergoncang, dakkan, itu sudah menjadi maf'ul mutlak. Ya. Idza dukkatil ardu dakkan, itu adalah maf'ul mutlak. Tapi ada dakkan satu lagi adalah taukid. Gitu ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, al-mujtahidu. Al-mujtahidu, orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka al-mujtahidu yang kedua adalah takkid. Faizun, ini salah tulis ya. Faizun bukan fairun. Orang-orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang bersungguh-sungguh, faizun. Merekalah yang sukses. Baik, kita lanjut. Taukid, coba perhatikan teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nanti nyambungnya ke azan dan iqamah ya. Allahu Akbar. Ini adalah muakkad. Ada Allahu Akbar. Ini adalah taukid. Maka kalimat azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar pertama adalah muakkad, Allahu Akbar kedua adalah taukid.
Maka kalimat Allahu Akbar itu baru satu kali. Allahu Akbar baru dua kali. Meskipun kita dengar Allahu Akbarnya sudah 4 kali. Padahal dia sebenarnya ini masih satu kalimat. Allahu Akbar masih satu kalimat. Sesuai dengan hadis Nabi. Azan itu tasniyah 2 kali. Iqamah itu 1 kali. Itulah makna hadis Nabi. Sehingga azan dan iqamah berbeda. Azan dipanggil 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 2 kali. Sementara iqamah Allahu Akbar 1. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1. Karena perintah Nabi iqamah memang 1 kali. Azan 2 kali. Tapi ada orang yang salah paham. Karena iqamah kata Nabi 1 kali, dia sebut Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Kalau cuma Allahu Akbar yang dia baca, berarti tidak dia baca taukidnya. Itu ya teman-teman ya. Sehingga memahaminya harus dengan pemahaman taukid yang hari ini teman-teman pelajari. Allahu Akbar yang kedua adalah ta'kid li jumlatil ula, menjadi taukid pada jumlah yang pertama. Allahu Akbar mubtada wal khabar, kemudian ada jumlah kedua lagi mubtada wal khabar sebagai taukid. Itu berkaitan tentang taukid yang bentuknya jumlah. Ada pula taukid yang bentuknya apa itu? Yang bentuknya adalah huruf lan akdzib. Maka lan kedua ini menjadi taukid bagi lan yang pertama. Lan tsaniyah taukid lafzi. Jadi lan yang ini adalah harf. Taukid di sini tadi Allahu Akbar adalah jumlah. Ya. Yang sebelumnya sesuai dengan yang sebelumnya. Tapi ini kan lafzi nih. Ini kan lafzi. Ada pula taukid yang maknawi. Kalau lafzi itu lafaznya yang diulang. Ini yang kedua adalah taukid maknawi. Ya tahaqqaqu bi dzikril kalimat. Bisa dibuat dengan menyebutkan kalimat nafsun, ainun, kila, kilta, au kullu jami'u ammatu wa qatibatu. Ada qatibah satu lagi. Ya, bisa teman-teman lihat di dalam contoh. Zakartu durusi, aku memurajaah atau mengulang pelajaranku. Maka pelajaranku menjadi mansub. Kullaha, maka dia dibaca kullaha. Kenapa? Karena dia mengikut kepada durusi yang juga mansub. Loh, kenapa ada ha? Ha itu apa? Ha itu adalah dhamir yang kembali kepada durus. Karena durus ini adalah jamak dari darsun durus, maka jamak yang tidak berakal dikategorikan muannas. Maka kullaha dibaca kullaha. Contoh nomor 2. Syahadtu masrahiyata. Mansub juga nih. Masrahiyata. Aku menonton pertunjukan. Nafsaha. Betul-betul pertunjukan itu yang kutonton. Gini teman-teman. Biar mumpung lagi lewat. Nafsun dengan ainun itu fungsinya sama. Untuk menyebutkan yang mufrad. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, nafsun itu untuk sesuatu yang berakal. Kalau ainun untuk sesuatu yang ghairu akil. Maka berdasarkan itu sebenarnya lebih enak ini disebut syahadtu al-masrahiyata na'ainaha.
ainaha. Kenapa ainaha? Pertama mansub karena masrohiyata juga mansub ngikut. Kenapa ha? Karena ha kembali kepada masrohiyah yang juga muannas. Kenapa menggunakan aina? Bukan menggunakan nafsu. Karena aina li ghairi akil. Untuk sesuatu yang tidak berakal. Ja'al mudiru. Datang seorang bos, direktur. Nafsuhu. Dia sendiri yang datang. Betul-betul dia yang datang. Jadi maknanya itu ditekankan. Betul-betul dia yang datang. Bukan asistennya, bukan wakilnya, bukan pembantunya. Nafsuhu, betul-betul dia yang datang. Tapi kalau kita katakan ja'at al-baqaratu, datang seekor sapi, tidak boleh atau tidak tepat kalau digunakan nafsuha, tapi lebih tepat ainuha, karena penggunaan nafsu dengan ainu ada penempatan khusus, ya. A'jabtu billa'ibi. Billa'ibi sudah jelas jar, majrur. Karena ada huruf ba. Maka nafsihi. Nafsihi juga majrur. Ya, juga majrur. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya. Kenapa la'ibi adalah makhluk yang berakal. Tidak bisa kita katakan a'jabtu billa'ibi ainihi, karena ainun lebih kepada ghairu akil pemaknaannya, ya, pemaknaannya. Meskipun mungkin teman-teman nanti akan ketemu keterangan-keterangan yang berbeda, nggak ada masalah. Contoh selanjutnya perhatikan teman-teman. Safarar rajulani kilahuma. Ar-rajulani marfu. Kenapa marfu? Fa'il dari isim safara. Karena marfu maka kilahuma juga marfu, gitu ya, juga marfu. Kila ini penggunaannya untuk muzakkar, kilta penggunaannya untuk muannas. Tapi kila dan kilta sama-sama menunjukkan musanna, itu ya teman-teman ya, menunjukkan musanna. Nah, maka perhatikan contohnya. Qara'tu qissataini. Saya membaca dua kisah. Qissataini. Asalnya adalah al-qissatani. Al-qissatani. Kenapa al-qissatani? Ya karena musanna. Qissatun, qissatani. Tapi karena dia mansub, alif dan nunnya dirubah menjadi apa? Al-qissataini. Karena musanna mansubnya bil ya, marfu mansubnya bil alif. Yaitu bisa teman-teman rujuk kembali ke pelajaran kita yang sebelumnya. Nah, gitu ya, teman-teman, sehingga teman-teman tidak harus apa istilahnya? Tidak harus bingung. Ya. Qara'tu qissataini, berarti dia mansub maf'ulun bih, saya membaca dua kisah. Kiltaihima. Kalau dia marfu'nya kilta. Asalnya ada kiltaini. Ingat, kiltaini diidhofahkan kepada huma, maka nun tasniyahnya dihapus. Kiltaihima. Ini pelajaran kita mudhaf dan mudhafun ilaih yang kemarin tuh. Kiltaihima. Karena nun tasniyah dan nun jamaah serta tanwin dihapus kalau diidhofahkan, ya, kalau menjadi mudhaf. Kiltaihima. Ya, teman-teman ya. Qissataini adalah muakkad, kiltaihima adalah takkid. Hukumnya adalah nasab bil ya, karena dia musanna mansub bil ya. Perhatikan selanjutnya. Adal hujjaju, pulang jamaah haji. Jami'uhum al-hujjaju marfu, fa'il dari ada. Jami'u
Kenapa jami'u? Mengikut kepada al-hujjaju. Ya. Addat al-muallimatu. Para ibu-ibu guru addat menunaikan. Kulluhunna. Kenapa kullu bukan kulla atau kulli? Karena al-muallimatu marfu, maka kullu juga harus marfu. Al-amala bil ikhlas. Ya, mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan ikhlas. Nah, teman-teman, ada catatan penting. Harus ada robit antara takkid dengan muakkad. Apa robitnya? Dhamir yang sesuai. Ya, durusi jamak, maka dia jadi muannas kullaha. Qissataini musanna, maka huma. Hujjaju jamak muzakkar, maka hum. Ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa rujuk kembali ke keterangan yang sudah disampaikan ini. Ya, kalau teman-teman masih bingung. Memang agak sedikit lebih cepat karena kita kejar untuk menyelesaikan badal. Baik teman-teman, kita masuk ke pelajaran badal. Ya, sebenarnya na'at, atop, taukid, badal di pondok biasanya sebulan ini baru selesai. Biasanya setiap minggu na'at 1, minggu kedua taukid, minggu ketiga atop, minggu 4, bahkan bisa sampai 6 minggu, bahkan 8 minggu. Tapi insya Allah karena ini kita upaya untuk mengejar fokus kepada seleksi, maka kita padatkan sehingga dia menjadi satu pertemuan. Insya Allah semakin lancar diulang. Apalagi teman-teman sudah tahu ini kemarin akan dipelajari besok, maka teman-teman sudah belajar lebih dulu sesuai dengan apa yang saya nasihatkan atau saya wasiatkan buat kalian. Pelajari pelajaran yang akan datang. Itu adalah cara paling jitu untuk kalian untuk bisa sukses dan mengerti. Kalau kalian cukupkan pelajaran ketika di dalam kelas kayak begini, tidak ada murojaah, tidak ada mempelajari pelajaran sesudah yang akan datang, maka saya khawatir kalian cuma dapat nilai pas-pasan. Ya, tapi kami pengen antum semua, kita semua dapat nilai yang melampaui dari apa yang ada dalam benak kita. Ya, melampaui ekspektasi kita dapat nilai 8, tapi kalian bisa dapat nilai 10 insya Allah. Kita lanjut kepada pembahasan rabi'an. Badal. Badal artinya pengganti. Ya, badal itu artinya pengganti. Tawalla khalifatu. Tawalla khalifah. Diangkat khalifah. Khalifah banyak. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Yang mana satu? Ternyata tawallal khalifatu Abu Bakrin. Kenapa Abu bukan Aba, bukan Abi? Ya, karena tawalla adalah fi'il, al-khalifatu adalah fa'il, ismun marfu, isim marfu. Ya, maka al-khalifatu adalah mubdal minhu, badalnya adalah Abu Bakar. Misal, ra'aitun nabiyya, saya melihat Nabi. Berarti an-nabiyya kan mansub. Tapi Nabi siapa yang kamu lihat? Ra'aitun nabiyya Muhammadan. Karena nabiyya mansub, maka Muhammadan juga mansub. Karena dia badal. Ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi. Orang kan berpikir Nabi siapa? Nabi Musa kah? Nabi Harun kah? Nabi Isa kah? Tapi karena ada badal pengganti dari kata an-nabiyya. Yaitu apa? Muhammadan. Tuh. Ja'an nabiyyu. Datang Nabi. Nabi siapa? Kan belum jelas itu. Ternyata Nabi yang datang misalkan Harunu. Maka yang datang adalah Nabi Harun. Marfu juga karena Nabiyyu marfu. Jadi mengikut sama seperti itu. Ya, disebut badalnya adalah badal mutabik. Nah, al-khilafatu ba'dan nabi Muhammadin. Ba'dan nabiyyi. An-nabiyyi. Ba'dan nabiyyi. Majrur. Karena idhofah. Karena mudhafun ilaih. Ba'da mudhaf. An-nabiyyi mudhafun ilaih. Majrur. Maka Muhammadin. Bukan Muhammadun. Bukan Muhammadan. Ya? Bukan Muhammadin. Bukan Muhammadan, bukan Muhammadan.
Muhammadun. Tapi Muhammadin. Kenapa? Mengikut kepada ba'da an-nabiyyi. Ya, posisinya majrur. Ya. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Kenapa Muhammadan? Karena ada huruf anna, huruf nasab. Asyhadu anna Muhammadan rasulah. Bukan rasulu, bukan rasuli. Kenapa rasulah? Karena rasulah ini menjadi badal kepada kalimat Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukan Rasulullah. Jadi azan, kalau di azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah. Harus Rasulullah. Ya. Allahumma salli ala sayyidi majrur ala sayyidi. Maka sayyidi Muhammadin itu namanya badal. Badal apa? Badal mutabik, ya. Badal yang disesuaikan dengan kalimat yang sebelumnya. Ya, teman-teman. Selesai berarti. Ada sebenarnya yang terlewat, ya. Badal ini ada bagian yang lain, ya, bagian yang lain. Ya, meskipun waktu sudah lewat, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman masih bisa bertahan sebentar aja. Misalkan, apa misalnya? Akal tuh, saya memakan. Asamaka, saya memakan ikan. Tapi bisa dibuat badalnya. Saya memakan ikan. Ya kan tidak jelas. Seberapa banyak? Seberapa ekor? Semuanya kah? Sampai kepalanya kah? Maka bisa ditambahi misalkan apa? Nisfahu. Nisfahu. Saya memakan ikan nisfa. Kenapa nisfa? Karena di sini samaka. Ya, saya memakan ikan nisfahu. Ya begitu teman-teman ya. Maka itu bisa dianggap sebagai bentuk badal juga. Kenapa? Karena dia bisa menjadi penjelas, ya, menjadi penjelas. Ya. Tapi dalam bentuk apa ini? Ya, karena dia sebagian dari saya memakan ikan setengah dari seluruh ikan. Maka badalnya disebut dengan badal ba'du min kulli, sebagian dari seluruhnya. Sebagian dari seluruhnya. Misalkan qara'tul kitaba, saya membaca kitab. Nah, atau yang lain. Nah, hafiztul Qur'an. Saya menghafal Al-Quran. Apakah seluruhnya? Ataukah setengahnya? Maka teman-teman bisa menambahkan apa? Hafiztul Quran akan masuk. Apa misalkan? Aksaruhu. Saya menghafal Al-Quran. Aksarohu. Karena Al-Qurannya adalah mubdal, maka aksaruhanya karena Al-Qur'annya mubdal mansub, maka aksarohu juga mansub. Karena ini disebut dengan badal ba'du min kulli, sebagian dari. Ya. Ya teman-teman ya. Dan yang terakhir misalkan apa? A'jabani talibun. A'jabani talibun. Siswa itu membikin aku takjub. Apanya? Kan nggak jelas itu. A'jabani talibun. Yang bikin takjub apanya? Maka ada badal yang bisa menjelaskannya. Apa misalkan? Khuluquhu. Kenapa ku? Karena mubdalnya marfu, maka badalnya juga marfu. Ini namanya adalah badal
istimal. Apa bedanya istimal dengan ba'du min kull? Kalau istimal, perhatikan, bagian dari diri siswa ini loh. Bagian diri siswa itu kan banyak. Nah, apa akhlaknya kah? Tampangnya kah? Kecerdasannya kah? Ya. Jadi itu bagian dari dirinya ada dalam diri siswa itu. Khuluquhu. Nah, sementara ba'du min kulli sebagian dari. Tuh, sebagian dari. Ini namanya badal istimal, yang tadi adalah badal min kulli. Yang pertama adalah badal mutabiq, sesudah kita pelajarin sebelumnya. Baik teman-teman yang muliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa sampai ke titik ini. Manaat atau taukid badal teman-teman sudah pelajarin lebih dulu, sudah 1 jam kita belajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemahaman buat teman-teman sehingga teman-teman bisa lebih paham. Nah, jika nanti ada hal-hal yang sulit dipahamin, boleh kita diskusikan di grup untuk sama-sama belajar. Pelajaran kita selanjutnya besok adalah maf'ul bih, maf'ul li ajli, dan maf'ul mutlak. Ada maf'ul ma'ah. Ya, ada maf'ul ma'ah. Ada maf'ul fihi sebenarnya yang terlewat satu lagi. Nanti insya Allah bisa kita lanjut ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajarin ini bisa membawa hal yang berkah dalam kehidupan kita. Baik, mungkin teman-teman tidak suka berdoa, maka kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi